يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erni Apriya dalam program Pinter Podcast Inspiratif Terkini. Beberapa menit ke depan kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik, seru, dan inspiratif. Tentunya bisa bikin kita lebih pintar. Iya, untuk hari ini seperti biasanya ada bintang tamu yang sangat spesial. Nah, tapi bedanya hari ini lebih spesial nih. Biasanya kita ditemani dengan para ustadz dan ustazahnya gitu ya, untuk berbagi hal-hal inspiratif. Tapi hari ini ada yang berbeda. Hari ini saya ditemani oleh, Masya Allah, ini di depan saya ada 2 dan 1 yang di online gitu ya, lewat aplikasi Zoom. Kita akan berbagi ya, akan sharing ya. Jangan tegang ya. Kita akan sharing sesuatu yang menarik apa sih gitu ya, dengan orang-orang yang kece nih, orang-orang yang bersinar pada masanya ya, pada masanya. Iya. Assalamualaikum kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mbak Adiba, Mbak Fira, dan juga ada Mbak Safa. Kayaknya kalau lebih enaknya kita kenalan satu-satu ya, biar lebih pemirsa yang ada di sana yang belum tahu bisa lebih tahu gitu ya. Kita kenalan dari mana dulu nih? Mbak Adiba dulu nih ya. Coba Mbak Adiba, silakan Mbak Adiba. Perkenalkan, saya Adiba Saninayara, akrab dipanggil Adiba. Saya alumni SMPIT Bina Amal angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Syafira, biasanya dipanggil Vira. Saya kelas 8 Hodijah, angkatan 12. Masih PJJ ya. Terus ada Mbak Safa. Silakan Mbak Safa. Perkenalkan, nama saya Igusti Aisyah Safa Gayatri, dari kelas 8 Maryam, angkatan 12. Ya, ada Mbak Safa, ada Mbak Fira, dan juga ada Mbak Adiba. Tadi yang Mbak Safa dan Mbak Adiba Mbak Fira dan Mbak Adiba di sini kesini udah sesuai dengan protokol kesehatan ya? Alhamdulillah. Apa saja tadi yang di depan dicek itu? Dicek suhu, pakai masker, hand sanitizer, dan tetap kesini jaga jarak ya, insya Allah. Iya, untuk pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut dengan para bintang tamu kita, kami masih membuka pendaftaran peserta didik baru dari mulai jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Untuk lebih lanjut, info lebih lanjutnya, silahkan bisa pendaftaran online, mendaftar secara online di ppdb.binamal.info. Kami tunggu. Nah, gimana ini? Kalau kalian kan masih pakai seragam juga ya, PJJ di rumah 10 bulan tuh gimana rasanya? Adiba dulu. Kalau saya alhamdulillah di SMA lancar-lancar saja setelah lulus dari Bina Amal, walaupun tanpa perpisahan yang berarti. Karena dulu itu waktu awal perpisahan itu langsung corona ya, bulan April Iya, persiapan perpisahan wisuda gitu. Iya, itu mau persiapan UN yang ketiga pun 3 dari dinas, terus langsung diliburkan gitu ya. Libur, wisudanya juga online ya. Lulusan corona katanya. Iya, benar banget. Tapi pertama kali nih buat wisuda online ya, angkatannya Mbak Adiba. Kalau Mbak Fira nih tambah glow up gitu ya. Di rumah gimana nih PJJ-nya? Alhamdulillah lancar. Wifi. Alhamdulillah. Biasanya kan seringnya kuotanya nggak lancar. Iya, koneksinya putus. Kalau Mbak Safa ini yang masih PJJ nih, podcast PJJ nih. Gimana nih Mbak Safa nih, di rumah itu 10 bulan nggak ke sekolah? Alhamdulillah lancar juga. Nggak lupa ya sama Bina Amal ya, enggak ya, insya Allah ya, tetap di hati ya Mbak. Iya. Kalau sekarang di rumah itu biasanya sibuknya ngapain nih? Selain kalau awal-awal rebahan gitu, sampai rebahan kan? Rebahan
sibuk apa ini kalau di rumah? Kegiatan sekolah kayak PJJ, terus nugas gitu. Iya bener. Terus les juga. Ya gitu aja sih. Kalau Mbak Vira, Mbak Safa, Mbak Vira dulu. Kalau nggak ada tugas sih biasanya itu masak. Masa Nyoba-nyoba. soft skill di rumah ya, nyoba-nyoba sama Umi ya di rumah ya. Kalau Mbak Safa gimana nih Mbak Safa? Di rumah ngapain aja nih? Udah malas rebahan kan ya? Cuman kalau di rumah ya PJJ gitu sama aja, nggak ada kegiatan lain sih. Emang ya, saking bingungnya. Iya bener. Nah, kan ini kalian itu shock nggak waktu di awal dikabarin buat podcast ya, misi podcast ya, jadi bintang tamu podcast ya gitu. Kaget sih. Kaget. Soalnya kan udah lulus juga, jadinya nggak kepikiran gitu loh kalau bakal diundang lagi. Terus ternyata masih di hati nih Mbak Adiba nih, gampang nih sama Mbak Adiba nih. Kalau Mbak Safa nih, Mbak Safa gimana? Shock nggak di awal gitu? Iya, kaget gitu. Kenapa kok aku diundang gitu? Nanya-nanya nggak? Bertanya-tanya gitu. Iya, gitu. Kalau Mbak Mira gimana Mbak? Iya juga. Bingung nanti gimana Us kayak gitu. Aku harus ngapain gitu-gitu nggak? Iya. Iya, tentunya kalian jadi bintang tamu di Bina Amal ya, di podcast Pinter, program podcast Pinter itu pasti ada alasannya. Apalagi kalau nggak cuma Ustazah dengar, Ustazah juga mengalaminya, melihat, menyaksikan sendiri kalau kalian bertiga ini di Bina Amal, Masya Allah ya, orang-orang keren Bina Amal ya, bersinar di angkatannya masing-masing gitu ya. Boleh kalau dari para pemirsa di sini yang belum tahu, Mbak Adiba ini banyak sekali penghargaan yang disabet ya, entah itu akademik maupun non akademik gitu ya. Nanti kita akan ngulik-ngulik. Mbak Safira juga ya dengan tafidnya, Mbak Safa dengan tafidnya juga ya Mbak Safa. Kemudian ada ekskulnya juga juara lomba dan lain sebagainya. Nah, orang-orang di Bina Amal ini gitu ya, anak-anak di Bina Amal ini yang akan berbagi dengan kita nih, akan insya Allah dengan program ini bisa menginspirasi teman-teman atau juga bisa menginspirasi adik-adik yang masih galau gitu sama aku masuk Bina Amal atau enggak ya, aduh Bina Amal kayak gimana ya, menurut Bina Amal kayak gimana ya. Nah, dengan podcast ini nih bisa tercerahkan, bisa mengurangi rasa galau ya adik-adik. Amin ya. Iya. Kalian bertiga tadi kan saya sudah ngomong panjang lebar tapi nanti kita akan kulik di belakang ya. Pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, benar. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi dari kelebihan dan kekurangan itu sama-sama dibina amal gitu ya, sama-sama untuk mencoba lebih baik lagi dan mencari potensi, mencari bakat-bakat di bina amal. Nah, ya. Jadi Ustazah pengen tahu nih, awalnya di bina amal tuh kayak gimana sih gitu? Kan pasti belum ada gambaran gitu ya. Belum nggak bakalan jadi peramal yang aku nanti di Bina Amal akan juara cerpen nasional atau aku nanti akan di Bina Amal akan juara akapela. Kan Mbak Adiba itu juara akapela ya? Iya, juara akapela tingkat nasional. Juara 2 ya waktu itu ya. Di mana kan? Di Bandung. Di Bandung. Iya. Di Di Lembang. Di NF ya? NF Rembang gitu ya. Yeah. Terus dengan potensinya masing-masing gitu ya. Tadi dengan Mbak Adiba dan Mbak Fira dengan tafidnya, Masya Allah, Ustazah jadi ini ya. Dengan tafidnya Mbak Safira kita akan ngulik-ngulik juga gitu ya. Dengan kelebihannya Mbak Safira di tafidnya, kekuatannya Mbak Safira dalam menghafal kayak gitu, dan Mbak Safa juga ini yang mirip-mirip nih kayak Mbak Adiba kedua nih ya. Amin gitu. Nah, boleh tahu gak nih awalnya di Bina Amal tuh kayak gimana? Nyemplung, dicemplungin apa emang kecemplungin? Dari siapa dulu nih? Dari Vira dulu nih, Vira. Emang udah pengen di sini sih. Oh, udah pengen di sini, Masya Allah. Dulu SD-nya di Bina Amal juga ya? Iya. Bina Amal 1 atau Bina Amal 1? Bina Amal 1. Bareng sama ini ya? Iya. Sama Safa ya? Iya. Berarti kalian dua sejoli yang gak terpisahkan ya? Gimana dulu? Emang pingin sama orang tua gimana awalnya? Emang pengen
Awalnya juga masih bingung mau masuk sini atau nuris. Tapi ya sini. Sini akhirnya gitu ya. Akhirnya di sini dan orang tua mendukung di sini ya. Iya. Kalau Mbak Safa nih yang bareng dulu ya, janjian nggak sih kalian berdua? Enggak sih, enggak janjian. Tapi katanya ini dari teman-teman dari ustazah-ustazah yang ngajar, Safa sama Safira tuh dua sejoli nggak terpisahkan gitu ya, kemana-mana bareng dekat dari SD gitu, Masya Allah. Kalau Safa sendiri gimana? Dulu waktu kelas 6 tuh masih bingung mau masuk SMP mana. Awalnya pengennya yang kayak Bina Amal tapi nggak mondok gitu. Terus ditawarin sama ibu ya mau di Bina Amal atau enggak, atau di Herbun. Terus akhirnya milih di Bina Amal. Milih di Bina Amal gitu ya. SD-nya di Bina Amal, SMP-nya di Bina Amal gitu ya. Ini kalau Mbak Adiba gimana nih Mbak Adiba? Kalau saya alhamdulillah, jadi itu dulu kan saya dari SD Bina Amal juga. Di Bina Amal juga. Terus waktu sekitar kelas 3 itu kan saya ikut kayak semacam ekstrakurikuler pramuka tapi yang nggak wajib, jadi kayak saya mau sendiri masuk situ gitu. Nah, terus biasanya kalau ngadain simulasi kemah itu di sini. Jadi jadi dari kelas 3 tuh udah tahu Bina Amal, terus ya ngelihat suasananya kayaknya asik aja gitu kan, alam gitu. Terus ya enak aja sih lihat ya, adem gitu. Terus akhirnya dari sejak itu juga udah kayak nentuin mau SMP di sini gitu. Berarti memang pingin di Bina Amal ya, dengan suasana tuh keren banget, apalagi di Bina Amal kan wah masih asik gitu ya, sepoi-sepoi gitu, asiknya hijau gitu ya. Itu tadi ya, kayaknya Mbak Adiba nggak cuma SD-nya dari Bina Amal kayaknya termasuk keluarga Bina Amal nih, Bina Amal lover nih kayaknya. SD terus dari playgroup. Mana dari playgroup ya? Playgroup, TK, SD, SMP di Bina Amal. Masya Allah ya, keluarga Bina Amal banget gitu ya. Emang ya Bina Amal gitu ya. Nah, kenapa sih memutuskan oke, aku jalani mondok di Bina Amal gitu ya? Motivasinya tuh mungkin dari sendiri atau dari orang lain? Motivasinya tuh awalnya gimana? Dari semua mungkin ada keraguan kayak gitu ya, atau tadi milih jadi nggak ya di nulis tadi ya Mbak Vira, jadi nggak ya di SMP mana yang bingung galau, ini kayak anak-anak di luar sana itu yang masih galau nyari sekolah SMP di mana gitu ya. Nah itu apa sih dulu yang masih inget nggak, motivasi apa sih dulu yang oke, aku mau di Bina Amal, aku jalani hidup mondok di Bina Amal. Dari Mbak Adiba dulu. Kalau saya dulu tuh kan aslinya waktu udah kelas 6 itu udah dikasih pilihannya kalau antara SMP Bina Amal sama SMP 2 dulu tuh. Terus kan kalau negeri. Terus kayak nggak, masih kurang yakin aja gitu sama suasana lingkungan yang negeri. Terus lihat dulu kakak kelas di sini kan lihat prestasinya udah sampai nasional kayak gitu tuh, pada zaman itu udah banyak banget, jadinya kayak kepikiran mondok terus masih bisa melejit berprestasi gitu, jadinya ya kalau bisa dua-duanya antara dunia sama akhirat kenapa enggak gitu. Masya Allah. Itu ya motivasi yang kuatnya memang dari dalam diri nih, ngeliatin ngamatin kakak-kakak tingkatnya alumni gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Vira nih, Mbak Vira apa dulu yang oke, aku mantep nih di Bina Amal? Awalnya masih kayak pengen pindah, tapi akhirnya nggak jadi. Kenapa itu dulu? Pas itu belum bisa beradaptasi sama lingkungan sini. Karena jauh dari orang tua, tiba-tiba tek gitu ya, harus dari orang tua, harus apa-apa sendiri gitu ya. Ya terus mau nambah pengalaman di pondok biar rasanya mondok tuh gimana gitu ya. Belajar prihatin gitu ya. Kalau Mbak Safa gimana nih Mbak Safa? Kalau motivasi itu sebenarnya nggak ada juga, cuman kayak udah masuk ya udah, kita udah milih sendiri,
ya tanggung jawab sama itu aja sih. Langsung menyesuaikan diri gitu ya dengan Iya, lingkungan kita harus pondok. beradaptasi sendiri. Oke. Nah, kalian bertiga kan kalau Mbak Vira dan Mbak Safa ini kan udah 1,5 ya, satu setengah dipotong corona. Boleh nggak diskon? Boleh nggak diskon corona ya? Itu udah di pondok. Dan kalau Mbak Aniba nih 3 tahun ya di Alhamdulillah. pondok di Bina Amal kayak gitu. Nah, kehidupan di pondok itu kan kalau ngomongin pondok sama orang luar gitu ya, sama yang belum pernah merasakan pondok, barangkali kan, oh pondok itu nggak bebas, pondok itu nggak seru, pondok itu nggak asik, pondok itu kudet, cupu dan lain sebagainya. Oh, no. Nah, no gitu. Ini orangnya sendiri nih yang ngomong, pondok tuh nggak kayak gitu gitu ya. Boleh nggak ceritain biar orang-orang yang di sana itu tercerahkan dengan kalian hidup di pondok tuh asik loh. Kalau yang kata-kata seperti itu tuh terpatahkan gitu. Oh iya. Mulai nih dari nggak sabar nih Mbak Aniba nih buat jawab nih. No gitu. Oke Mbak Aniba silakan. Kalau ya biasanya kalau di pikiran orang yang tidak mondok, yang kayak orang luar, orang awam gitu, mikirnya pasti kalau pondok apa ya, kayak ketat, terus terbatas, gak bisa ngapa-ngapain, paling cuma ngaji gitu doang. Iya. Tapi enggak sih kalau menurut saya di Bina Amal semuanya bisa dapat gitu. Karena alhamdulillah di sini juga guru-gurunya itu berprestasi semua gitu. Jadinya dalam segala bidang, jadi apa ya? Ya ada. Muridnya juga termotivasi untuk Iya, prestasi, nggak kalah sama gurunya. Iya, gitu bener ya. banget gitu. Terus kalau misalnya jadi anak pondok itu kan apa ya, punya kemampuan yang lebih dari yang lain, maksudnya Kalau misalkan kalau di luar kan bisa akademik, ya udah akademik Iya, selesai kayak gitu. Kalau di pondok kan ada kegiatan-kegiatan lain di Iya, luar bener gitu ya. banget. Apalagi bisa nambah-nambah hafalan gitu ya. aktivitas di asramanya juga nggak bakal didapetin di mana-mana kalau nggak mondok gitu. Kalau nggak mondok. Kalau Mbak Vira nih, gimana Mbak Vira? Kalau mondok di sini tuh rasanya kayak ya belajar terus tapi nginep gitu. Belajar nginep, banyak temennya gitu ya, banyak temennya. Terus juga kegiatannya Kegiatannya ngafal, ngaji, tapi juga bisa ada kegiatan OSIS kayak gitu ya, ada Iya. pengembangan yang lainnya ya. Bisa apa ya? Selain bisa menemukan bakatnya gitu ya, selain bisa menggali potensinya, kalian juga bisa semakin diasah gitu ya dengan kalian ikut kegiatan-kegiatan asrama, kegiatan-kegiatan di OSIS, di pramuka, di yang lain-lainnya gitu. Kalau nggak sampah nih gimana nih Mbak Safa? Kalau kita mondok itu kan otomatis kita dapat pengalaman lebih dari yang lain. Jadi buat itu sih, kalau di sini juga apalagi kan di sini guru-gurunya juga bagus, terus fasilitasnya juga mencukupi. Jadi dapat pengalaman yang lebih dari yang lain gitu. Nah itu ya, jadi kalau orang lain mondok itu berat, mondok ini Pak, jalani dulu. Iya. Ayo apa gitu ya, pasti nanti bakalan ini. Nah biar lebih menguatkan lagi nih, apa sih kesan, apa kenangan, sesuatu yang senang gitu di Bina Amal, di pondokan, di mondok di Bina Amal itu apa? Mungkin dari Mbak Safa dulu, sesuatu yang bikin berharga gitu, sesuatu yang indah, yang sering dikangenin, apalagi kalau kepulangan, oh aku pengen balik pondok, karena apa sih itu biasanya? Lingkungannya kan di sana lebih asri, terus juga kadang kegiatannya juga Banyak teman-temannya. ya, banyak teman-teman. Kalau Mbak Mira gimana Mbak Mira? kalau di rumah itu kan nggak punya teman. Gak punya teman ya. Kalau di sini, Kalau di sini banyak temennya. ya, satu sebaya lagi gitu ya, curhat segala macam gitu ya. Terus gimana? Kalau dibandingkan ini kan PJJ kan di rumah 10 bulan, yang dikangenin apalagi kan belum ke pondok ya, yang kelas 8 ya. Itu apa sih yang banget dikangenin apalagi sama di belum ke pondok lagi? Lingkungannya.
nggak bisa tergantikan ya. Nggak bisa tergantikan. Soalnya rasanya beda. Rasanya beda. Di sini banyak teman-teman yang kalau misalkan nggak semangat, ada yang nyemangatin gitu ya ibadahnya, teman-temannya tadi ya sama ya berdua nih emang benar-benar sehati deh kayaknya jawabannya sama nih kalian ya. Kalau Mbak Anima tadi apa ya, teman-temannya terutama apalagi ini teman-teman ada alumni iya, bukan dari sini lagi. Masya Allah Pasti banget sih. banyak nih Iya. yang berharga apa ya, aduh ya Allah gitu. Masya Allah banget sih, teman-temannya, gurunya di sini suasananya mendukung gitu. Kalau kita ada suatu salah atau kekurangan pasti ada yang ngingetin kayak gitu-gitu. Terus temannya kompak-kompak sih di sini, solid-solid karena kita 24 jam sama teman-teman gitu. Jadi dilatih untuk ya kompak, terus saling mengingatkan dan kebaikan dan sebagainya. Masih ingat dulu kalau ada kegiatan-kegiatan pas sebelum corona gitu ya, itu kan ada takbir keliling. Iya, Masya Allah. Itu Kita kangen banget. Diceritain dulu kan ada takbir keliling, ada biasanya tuh kalian tuh yang sama-sama sambil zamannya yang itu enggak yang masak-masak yang takjil, bikin takjil. Dulu kelas 7 deh. Dulu ya. Itu bikin takjil, terus Iya. lomba bikin takjil kayak gitu. Ya itu asik sih bikin takjil. Maksudnya kalau yang di luar, kalau misalnya mau ada acara apapun, ya udah kalau butuh barang apa-apa gitu tinggal ya beli atau gimana. Tapi kalau misalnya di dalam pondok tuh kita harus pakai kreativitas, strategi banget gitu, kayak memanfaatkan apa yang ada di sekitar gitu. Ya kalau adanya kain bekas ya udah buat kayak semacam bendera angkatan atau apa dari kain bekas gitu-gitu. Terus dari bambu-bambu yang ada ya gitu. Itu adalah sesuatu yang kayaknya tuh simple kayak gitu ya. Iya. Kayaknya tuh apa sih kayak tapi buat Masya Allah, kalian itu tuh nggak ada kalau di luar Iya. pondok kayak gitu ya. Keren. Nah, balik lagi nih, kan di pondok itu aktivitasnya kan lumayan ya, dari bangun, tahajud, kemudian Padet sih. padat di Bina Aman kayak gitu. Dan sepadat-padatnya itu kalian masih tetap bersinar di bidangnya masing-masing ya. Kalau Mbak Adiba akademik non akademik, terus kemudian jalan organisasinya juga jalan gitu ya. Kalau Mbak Vira juga, Mbak Safa juga gitu. Itu gimana nih dengan sepadat itu tapi tetap tetap melakukan hal-hal di lain itu, kayak 24 jam tuh kayaknya waktunya tuh kurang gitu buat kalian. Dari Mbak Vira dulu nih, gimana sih Mbak Vira dengan capaian tafiknya kan sebegitunya, padahal udah padat banget jadwalnya. Itu gimana baginya Mbak Vira? Biasanya malam. Kalau pas di rumah manfaatin waktu gitu. Kalau malam hafal ya. Kalau di pondok itu, sebelumnya nih belum dikasih tahu nih. Mbak Vira itu tafiknya sudah berapa? Kalau boleh tahu sudah berapa Mbak Vira? Sudah sampai berapa juz? Sekitar 7. 8 mau 9 mau 9 ya? 8. Oh 8, Masya Allah. Masya Allah banget. Dari kelas 7 ya Iya. sekarang udah Baru 1 tahun setengah ya. baru 1 tahun setengah sudah 8 ya. Kita insecure. Iya bener. Belum bisa. Iya, bismillah ya, semoga kita semua Insya bisa Allah. Nyusul. semangat ya, semangat seperti Mbak Vira. Dan ini kepo-nya lagi, Ustazah kan kepo. Mbak Vira kan keren banget ya tafiknya. Kepo sama Umi Tati nih. Umi emang Mbak Vira itu gimana sih nih kalau tafik gitu ya? Katanya Umi Tati itu, ini benar kayak klarifikasi sekali ya. Katanya nih, Mbak Vira kalau tafik itu setorannya paling nggak rata-rata 1 halaman. Minimalnya Masya Allah. setengah halaman itu yang paling minimal itu setengah halaman, Masya Allah ya. Dan kemarin waktu ujian duduk, katanya ujian duduk juz 1 atau juz 2 itu? Juz 2 ya? Juz 1 sama 2. Juz 1 sama 2, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah sekali duduk, dan salahnya, aduh ya Allah, salahnya itu Masya Allah sekali, cuma sekitar 4-5 kesalahan, dan salahnya itu bukan kata ataupun kalimat. Salahnya tuh harokat. Masya Allah ya. Gimana ini Mbak Safira? Rahasianya tuh apa gitu? Dengan aktivitas di pondok juga yang sibuk, gimana sih caranya?
Biasanya hafalannya itu pas malam. Terus kalau pas yang habis subuh itu murojaah. Yang semalam itu ngapalin Iya. gitu ya. Terus kalau ayatnya ada yang panjang itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Interaksi terus sama Al-Quran gitu ya. Insyaallah. Insya Allah gitu ya. Memang diberikan potensi keumian Iya. di situ gitu ya. Itu dari yang Mbak Fira gitu ya. Tapi benar itu kata Umi, segitu emang ya. Gak tahu, gak Oh, hitung. enggak ya. Tapi itu kan Masya Allah ya, sekali duduk cuma 4 harokat yang salah. Masya Allah, Masya Allah banget ya. Nah, gimana nih kalau Mbak Safa? Kalau Mbak Safa bagi-baginya gimana nih? Kalau Mbak Safa kan kemarin walaupun kelas 7 Mbak Safira dan Mbak Fira dengan 8 jusnya gitu ya, Masya Allah. Mbak Safa ini baru kelas 7 kemarin, tapi udah ikut lomba gitu ya, termasuk lomba pramuka ya, juara 1 kemarin di Sragen ya, sama Ustazah. Kita kemarin dampingin anak-anak pramuka ya di Sragen Kembil ya, waktu itu ya Mbak Safa ya. Iya. Juara tergiat 1 ya dari SMP itu Bina Amal Ragu Putri, Masya Allah. Itu ya, kan itu juga Ustazah lihat ya, prosesnya, latihannya, dan Mbak Safa juga masih aktif di OSIS ketika itu gitu ya, dan hafalannya juga sama Umi Tante ya. Kalau hafalan sama Umi Tante kan ya hafalannya lumayan. Nah itu gimana baginya? Apalagi kemarin kayak Mbak Safa itu murid dapat juara teladan putri ya waktu kelas 7 ya. Iya. Iya, Masya Allah. Gimana itu mau komen ini? Kalau bagi waktu yang penting kita jalanin semuanya sesuai waktunya sih. Kalau misalkan sebisa mungkin jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda ya nanti yang lain ikut ketunda juga gitu. Jangan ditunda-tunda, kerjain apa yang ada di depan gitu ya. Nah, tadi prestasinya Mbak Safa itu ya, prestasinya tadi Mbak Safira kelewat. Mbak Safira juga pernah juara 2 MTQ ya, MTQ di tingkat kota ya Mbak Safira ya, Mbak Fira ya. Iya. Iya, Masya Allah itu ya tadi. Dua-duanya kelas 7 sebelum corona itu udah prestasi, apalagi coba aja kalau nggak ada corona, Iya, berarti Masya udah Allah. melesat jauh nih barengin Mbak Adiba ini, Masya Allah ya. Kalau kalian berdua kan ini masih juga di pondok ya, aktivitasnya padat gitu ya, kemudian amanahnya di sekolah maupun amanahnya di organisasi maupun amanahnya di hafalan kayak gitu. Biasanya cara nge-recharger tuh gimana sih? Nge-recharger diri, kadang kan aduh hafalannya malas, aduh barangkali murojaahnya juga aduh gimana kayak gitu. Kalau Mbak Fira dulu apa nih? Recharger ada atau ada kata-kata dari Umi atau apa yang memotivasi? Ayo. Kalau bisa hafal 30 juz tuh bisa ngasih mahkota sama jubah. Terus Umi juga kasih semangat. Terus gitu. Umi dampingin terus ya dari dulu ya Umi tadi ya. Ya, dari kelas 7. Dari kelas 7 emang langsung dipegang sama Umi ya. Iya. Selaku Umi pondok di keasramaan gitu ya. Iya. Itu yang selalu ayo motivasi, ayo biar bisa ngasih mahkota kepada orang tua gitu ya, nanti kalau Pasti bisa gitu. amin, pasti bisa gitu ya. Kira-kira sampai 30 juz insyaallah Insyaallah. sampai lulus Bina Amal ya, oh amin, kita Amin, doain ya Mbak amin. Fira ya, sampai Bina Amal kelas 9 sudah bisa menyelesaikan 30 juznya, amin, kita doakan bersama. Mbak Safa ini rechargernya gimana Mbak Safa kalau dari Mbak Safa sendiri? Kalau misalkan kalau motivasi itu nggak punya sih sebenarnya kalau motivasi kayak gitu. Cuman kalau misalkan capek atau ngerasa nggak enak gitu ya di stop dulu, berhenti dulu, cari kegiatan lain. Nanti tapi tetap harus dilanjutin gitu nanti. Nggak boleh bener-bener berhenti total. Semangatin juga nggak sih? Kan ini temennya banyak ya. Ayo Safa semangat gitu. Kerjaannya. Dari guru-gurunya kan juga. Ya kalau dari Mbak Adiba nih, Mbak Adiba nih.
Gimana itu kemarin 3 tahun? Apalagi Adiba ini termasuknya yang aktif ya, aktif di mana-mana, di seni aktif, akademik aktif, non akademik aktif, di organisasi aktif, pramuka aktif, OSIS aktif. Kayaknya mana sih yang pasif? Kayaknya ketika tidur deh. Itu pasif ya. Gimana nih Mbak Adiba nih? Ya itu tadi hampir sama kayak Safa yang bilang apa, memaksimalkan waktu. Maksudnya kalau jamnya ini ya ini dituntasin gitu. Kalau ada tugas ya kalau bisa diselesaikan saat itu juga kenapa enggak. Terus kalau misalnya dipasrahin suatu amanah atau lomba gitu, mau didelegasiin lomba, jangan dijadiin beban. Tapi kalau saya pribadi malah jadi kayak selingannya pelajaran gitu loh, biar nggak bosen sama pelajaran terus. Jadinya ya malah kayak semacam refresh gitu. Jadi gitu. Menantang diri sendiri. Iya. Oh, kamu ditantang nih sama ustazahnya suruh ini di seni lomba gitu ya. Iya. Kamu dai nih. Besok Mbak Adiba dai ya gitu. Dai emang harus bisa menantang diri sendiri gitu. Pokoknya kalau dipasrahin sesuatu jangan ditolak selagi kamu bisa gitu. Maksudnya ya semua. Boleh nggak nih disebutin Mbak Adiba, kan lumayan banyak prestasinya sampai belepotan. Boleh nih disebutin sama teman-teman di luar sana prestasinya Mbak Adiba aja, dari pramuka. Iya, pramuka pernah. Cuma kalau pramuka tuh cuma sampai kelas 8 awal. Terus ikut lomba-lomba juga ya? Iya pernah. Gitu Iya pernah ikut lomba pramuka. Cuma kalau saya nggak begitu unggul di pramukanya. Cuma waktu itu pernah juara DAI pernah. Terus waktu itu tingkat apa juara DAI? Tingkat kota. Terus juara apa? Cipta dan baca puisi Islami. Terus apa lagi ya? Akapela. Oh iya, juara 1 akapela yang tingkat kota. Terus juara 2 yang tingkat nasional. Yang di NF itu kemarin. Iya, alhamdulillah. Terus ada juga lomba FLS 2N, juara 2 menulis cerpen tingkat kota. Nah, itu yang kemarin tuh saingannya ketat banget itu ya. Iya. Itu yang Masya Allah itu. Jadi walaupun kita berada di boarding gitu ya, walaupun kita ada di pondok, tapi kita tetap eksis gitu ya dengan teman-teman di negeri, nggak kalah eksisnya gitu ya. Membuktikan kalau pondok itu tidak yang seketat yang kamu pikir gitu loh. Kita masih bisa berkarya gitu. Asik banget deh ini ya kakak Adiba, Mbak Adiba. Makanya tuh apa sih sebenarnya kok bisa lomba juara ini, makanya apa, rahasianya apa ini, kiatnya apa ini? Apa ya kiatnya gini, kalau sebenarnya tuh kunci dari semuanya itu kunci di awalnya harus percaya diri dan mau mencoba gitu. Karena kalau misalnya emang nggak ada 2 modal itu juga nggak bakal jalan sih gitu. Jadi ya awalnya harus apa ya, menganggap diri kita sendiri mampu gitu. Jadi kita mampu mencoba, nggak putus asa. Biasanya kan ya, aduh aku nggak bisa. Kalau kata anak-anak insecure sama diri sendiri gitu ya. Bener. Insecure, aduh nggak bisa. Ayo bisa, pasti bisa. Jangan katakan menolak atau menyerah gitu ya sebelum mencobanya. Sebelum mencoba harus berani, pede. Modal utamanya itu ya, pede ya. Nah, dari 3 ini kan berarti apa ya, masuk di Bina Amal selain punya bawaan gitu ya, potensi, tapi juga pasti di Bina Amal itu ada momen banyak peluang dimanfaatkan untuk menggali potensi, menggali bakat, apalagi teman-teman lingkungannya, oh aku mau ikut lomba ini ya, temanku ikut lomba ini gitu ya. Ada persaingan, di sini ada persaingan yang sehat dalam artian, oh kamu bisa, aku juga bisa gitu. Mbak Vira bisa tafid, aku Safa juga bisa tafid ya. Mbak Vira juga bisa ini, aku bisa itu ya, gitu kan lingkungannya ya. Lagi-lagi kita ngomongin tentang lingkungan Bina Amal yang insya Allah itu akan mencoba untuk menempa potensi kita yang belum, misalnya dari teman-teman di luar kayak gitu yang belum, aku nggak tahu potensiku apa gitu, bisa jadi ketika masuk di Bina Amal ketemu gitu ya, karena teman-temannya ya itu gitu ya. Insya Allah gitu. Nah,
di balik semua apa ya yang kalian dapatkan, yang kalian ada yang masih berproses gitu ya, dapat juara ini juara itu gitu ya, mencapai target. Apalagi Mbak Adiba kan juga target oke, prestasi juga oke ya, insya Allah ya. Nah pasti ada di balik itu, ada di balik layar itu pasti ada ustadz dan ustazahnya gitu ya, yang ikut mendampingi, apalagi kalau lomba-lomba kan sampai malam-malam gitu nggak sih ya kan, meminta 24 jam. 24 jam, Masya Allah, yang dampingin, apalagi kalau misalnya pas di lombanya kayak gitu ya. Nah ada nggak sih masa atau sesuatu yang kalian ingat dengan pendampingan dari ustadz dan ustazah? Dari siapa dulu nih? Mbak siapa dulu? Apa yang kamu ingat ketika didampingin sama ustadz ustazah kayak gitu? Ustadz-ustadzanya kan bener-bener kayak ngedukung, ngebantu gitu kan. Jadi kita jadi ingat sering disupport, sering dibantu, sering disemangatin gitu kan. Itu berkesan juga. Ada kenangan nggak waktu itu sama ustazahnya ketika dampingin lomba? Berharap nih ustazah ini yang dikenang. Ada nggak dari ustazah siapa gitu? Kalau waktu itu Bu Erni juga kan yang waktu itu. Enggak, ini kita nggak janjian loh ya Mbak Safa ya. Gimana? Emang gimana sih? Kalau pas di Kamil tuh bener-bener ya semua ustadzahnya bantu ngayomi, cuman ya lebih berkesan gitu. Kesan. Dulu kita pernah masak ayam kaget ya, malam-malam jam 2. Jadi di Kamil tuh dulu pernah ada malam-malam jam 2, siapa yang dikirim buat ini, buru ayam ya. Jam 2 malam disuruh buru ayam ya, berburu ayam. Iya, berburu ayam jam 2 malam gitu. Terus paginya langsung disuruh masak ya sama anak-anak ya. Nah itu yang benar-benar bersamaannya itu yang berkesan banget ya. Lomba itu yang paling berkesan Kamil itu ustazah itu loh Mbak Sawa, buru ayam jam 2 jam 3 malam. Untuk ketemunya ayam ya, bukan ketemu yang lain ya. Iya itu dari Mbak Sawa. Kalau Mbak Safira nih, Mbak Safira sama kayak Safa sih, selalu support, dukung, bantu. ada nggak dulu waktu sama Umi Tati atau apa gitu? Biasanya Umi Tati itu gimana sih waktu nampingin? Kayak kan malam-malam, ayo Mbak Vina latihan. Iya benar banget. Gitu kan. Kadang Umi kan cerewet, tapi cerewetnya adalah untuk kebaikan gitu. Masya Allah. Gimana tuh biasanya sama Umi? Ceritain. Kadang kalau pas lagi tiduran gitu, tiba-tiba Umi nyuruh latihan. Latihan Mbak Vira gitu kan. Iya. Tapi marah nggak? Enggak. Apalagi kalau pas malam-malam gitu ya, biasanya habis sholat isya terus dipanggil buat latihan sama kita ke ruang makan gitu. Ya Mi. Iya itu ya. Jadi di balik mungkin kesuksesan itu pasti juga ada peran ustaz dan ustazahnya di Bina Amal kayak gitu ya. Keren insyaallah ya. Ya itu tadi kenangan dengan para ustaz dan ustazah ketika dampingin. Iya. Selanjutnya nih pertanyaan yang mungkin agak terakhir ya. Agak terakhir. Iya. Ini kan aktivitas, tadi kita udah cerita aktivitas di pondok itu padat, tapi kalian juga bisa berprestasi, membuktikan dengan prestasi dengan keunggulannya kalian masing-masing kayak gitu ya. Itu selain membanggakan orang tua kalian, membanggakan ustadz dan ustazah di sini, apalagi menjadi sebuah kebanggaan sekolah Bina Amal gitu, SMP Bina Amal gitu. Nah, pasti di balik itu no pain no gain gitu ya. Iya nggak sih? Ada proses dari kalian yang tidak semua orang itu tahu bahwa aku bisa juara ini, aku bisa mencapai target ini, aku bisa sampai di sini itu dengan lelah-lelahnya kalian gitu. Dengan ada sesuatu yang lebih nggak sih usahanya dibandingkan teman-teman kalian? Bolehnya diceritakan dan
dari lelahnya itu terbayarkan nggak sih ketika kalian itu mendapatkan suatu hasil, mendapatkan, kalau di sini kesuksesannya adalah juara gitu ya, dengan mendapatkan hafalannya banyak, dengan mendapatkan juaranya banyak, aktif di OSIS, dikenal guru, itu kan juga sebuah prestasi ya. Nah, itu gimana nih dari Mbak Adiba dulu? Kalau perjuangan tuh pasti di balik setiap kesuksesan pasti ada perjuangannya masing-masing ya. Perjuangannya Mbak Adiba gimana? Kalau yang saya ingat itu yang kalau misalnya mau lomba akapela, yang grup nasyid akapela tuh kita latihannya ini sampai kayak tengah malam gitu. Sampai jam ya hampir ya setengah 12 gitu. Ya bener-bener dilatih gitu waktu itu, apalagi waktunya kayaknya cuma 4 hari sebelum berangkat ke Bandung. Terus kayak bener-bener mepet banget gitu. Terus ya Jadi nostalgia gitu. Iya. Waktu kebersamaan kita di situ ya. Sampai sebelum hari kayaknya malam-malamnya kita masih tetap latihan. Iya, Sampai sama panitianya gitu. Mbak, udah gitu ya. Ya Allah. Sampai waktu perjalanan di bisnya tuh masih latihan juga waktu itu. Terus kalau yang pas lomba FLS 2N itu juga latihannya kayaknya cuma sekitar seminggu, dan itu bener apa ya, dikebut sama ustazahnya, ya disupport terus dan apa ya, dikasih masukan kayak gitu. Terus ya itu dalam seminggu itu full mantengin laptop buat latihan. Insyaallah banget. Di balik itu ya, misalnya pasti ada sesuatu, tapi terbayarkan kan ya. Alhamdulillah. Perihnya kadang perih yang kayaknya tiap hari itu prosesnya itu perih, tapi ketika wah ada hasil tuh kayaknya hilang gak sih? Iya. Senangnya itu lebih banyak gitu. Iya. Apalagi waktu pengumuman yang waktu juara akapela nasional seneng, gak nyangka gitu, gak nyangka, terus langsung kayak semua beban yang ada di pundak udah lepas semua. Kaget mau nangis ya. Iya, itu ya dari Mbak Adiba. Kalau dari Mbak Safira ini gimana Mbak? Pas waktu lomba yang di sini itu kan kadang juga latihannya hampir malam. Terus kalau sampai kamar tuh kadang tuh juga udah pada tidur. Terus ngafalin bentar. Ngafalin bentar. Habis itu tidur, terus bangun lagi, ngafalin lagi. Iya, kadang juga gitu. Di antara teman-teman yang tidur masih tertidur gitu ya. Iya. Ada tambahan waktu buat Mbak Firanya sendiri untuk nambah waktu, nambah hafalan dibanding teman-temannya gitu ya, Masya Allah. Dan itu hampir konsisten istiqomah ya, Masya Allah. Iya. Kalau Mbak Safa ini gimana Mbak Safa? Kalau waktu Kemil itu juga kan latihannya sampai malam setengah 12 gitu. Angka. Pengen nangis pembinanya gitu ya. Terus gimana? Juga sering kalau udah mendekati hari H itu kan otomatis lebih dikencengin lagi. Jadi mendekati hari H itu kayak kadang skip pelajarannya kepotong buat latihan gitu. Tapi ketika pengumumannya kemarin gimana itu? Speechless gitu ya. Kayak latihan yang kemarin, ya Allah terbayarkan gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu sebuah kepuasan ya ketika apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan dengan sekeras-kerasnya kemudian mendapatkan hasil gitu yang memuaskan. Itu sebuah capaian. Kalau orang lain nggak, wah keren, tepuk tangan doang gitu. Tapi kita punya kebanggaan tersendiri ketika itu adalah hasil dari kerja keras kita sendiri gitu kan ya. Keren banget. Nah, dari kekeren itu semua gitu ya, dari kekeren itu semua, gimana nih biar orang-orang di luar sana juga sekeren kalian gitu ya? Apa yang bisa kalian berikan? Apa kasih saran kepada orang-orang atau adik-adik yang masih galau untuk mondok Bina Amal, biar ayo mondok di sini aja gitu ya, biar terinspirasi nih dengan kalian. Apa kira-kira? Bangga masuk BA nggak sih? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Gimana nih kalau kalian jadi kelas yang ayo ke BA itu gimana nih? Apa yang bisa menguatkan? Ayo ke BA misalnya. Apa ya, karena kalau
Di Bina Amal itu beda aja sih, maksudnya Lingkungan. iya, di samping yang katanya anak pondok cuma belajar sholat, ngaji dan sebagainya, tapi ya lihat kan banyak testimoninya juga kan, juara Bina Amal juga udah meluas gitu. Iya. Ya gitu, maksudnya kayak jangan ragu kalau misalnya mau masuk pondok terus takut nanti jadi kudet atau apa gitu, itu enggak sih. Enggak banget, itu Enggak banget. pemikiran yang salah ya. Iya, Selama ini kamu dengar dari mana sih? Ayo buktikan dengan masuk Bina Amal gitu kan ya. Kalau nggak ngomong Mbak Fira itu Safira Mbak Fira gimana? Di sini seru. Beda, menurutku beda sama yang lain. Terus Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Iya, bedanya tuh gak bisa dijelasin juga ya. Kayak aktivitasnya dan teman-temannya. Nih Mbak Safa udah nggak tahan nih buat. Gimana nih Mbak Safa nih? Apa nih Mbak Safa? Kalau mau masuk sini tuh ya nggak usah ragu. Kalau misalkan perspektif orang luar biasanya kan masih mikir kayak ya nanti jadi kude terus kerjanya cuman ngaji sholat gitu ya, berarti kita yang harus buktiin kalau pondok tuh nggak gitu, kayak gitu. Masih banyak hal-hal lain yang selain ngaji sholat juga ngaji sholat oke, hafalan oke. Justru banyak soft skill yang di Bina Amal, yang di pondok tuh yang nggak bisa didapetin di tempat lain. Dan gitu. kita ketika ngomong di sini tuh belum semuanya kita ungkapkan di Bina Amal ya. Ada hal-hal yang bagus yang lainnya yang tidak bisa kita ungkapkan di sini. Makanya harus dijalani dulu. Harus dijalani Bina Amal, buktikan sendiri dengan masuk Bina Amal gitu ya. Apalagi tadi kalau kalian bertiga kan ngomongin tentang teman yang baik gitu ya. Di Bina Amal itu bukan kita orang baik kita masuk pondok kita masuk Bina Amal, enggak. Tapi orang yang mau masuk ke Bina Amal adalah orang yang ingin menjadi lebih baik gitu ya. Orang yang ingin mencoba untuk lebih baik. Makanya ketika kita ingin mencoba lebih baik, kita bertemu dengan orang-orang baik, insya Allah adalah hasilnya baik ya. Apa yang kita tuai gitu ya, apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai gitu. Kalau kita menanam sebuah kebaikan, insya Allah kita akan menuai sebuah kebahagiaan, benar nggak? Kalau kita nanamnya hafalan iya, sholat iya, tepat waktu, murojaah, masya Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan, bangunin tahajud dan lain-lainnya itu ada paket lengkap di Pondok Bina Amal kayak gitu ya. Itu menanam sebuah kebaikan, insya Allah akan berbuah pahala, insya Allah akan berbuah kebahagiaan untuk bekal kedepannya gitu ya. Nah, jadi apa yang kalian tanam, apa yang kalian tuai. Kalian mau menanam sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, jadi pilihannya ada di dalam diri kalian. Kalau sesuatu yang baik, salah satu ikhtiar untuk baik adalah dengan masuk di Bina Amal, ngadap di Bina Amal. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Nah, itu saja dari podcast kami gitu ya. Podcastnya anak-anak kece Bina Amal pada masanya, bersenam pada masanya ya. Angkatan 10 dan angkatan 12 Skyward, Kakak Adiba, Mbak Adiba, dan Mbak Safa, dan Mbak Safira. Semoga hari ini podcastnya bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, pemirsa yang ada di Bina Amal TV. Dan terima kasih untuk kalian bertiga. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, sebuah kehormatan besar ini. Bisa ketemu lagi dengan para ustadz dan ustazahnya gitu. Pengen peluk gitu ya, tapi ya masih corona ya, jadi peluk dari jauh gitu ya. Terima kasih sudah bersama kami di Bina Amal TV di program Pinter Podcast Inspiratif terkini. Kembali lagi dengan Pinter selanjutnya dan dengan cerita inspiratif selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.